Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Natasha Christine Guru Simanjuntak dari kelas AKP 49 gabungan 3. Nah, kali ini saya akan membahas tugas besar 1, yaitu mengenai tentang khotbah di minggu pertama sampai minggu ke-8. Yuk mari simak. Oke, di minggu yang pertama itu kita itu membahas tentang oikumene, one body in Christ. Itu pendeta Marieta Simanjuntak, MA, MTH, konselor CBC, yang diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Itu pada 21 September 2025. Nah, semua kita yang hidup adalah satu tubuh, walaupun berbeda-beda bentuk, tapi kita disatukan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya dan oleh kasih-Nya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengasihi sesama karena kita adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu mengatakan makna dari ayat pertama, yaitu bahwa kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Cara hidup kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Di ayat yang kedua itu mengatakan sikap hati kita harus menunjukkan rendah hati, tidak boleh sombong, dan harus selalu menunjukkan kita itu sebagai anak Allah. Nah, di ayat yang ketiga maknanya itu adalah kita itu harus berusaha hidup rukun dan harus kita hindari itu pertengkaran. Jadi kita nggak boleh saling berantem, pokoknya harus hidup rukun. Di dalam dari ayat 4 sampai 6 itu adalah dasar-dasar kesatuan, di mana makna dari satu tubuh yaitu kita walaupun kita berbeda dari asal gereja, suku, budaya, dari mana-mana, tetapi kita di dalam Tuhan itu adalah satu tubuh. Makna dari satu roh yaitu Roh Kudus sama tinggal di dalam hidup kita, Dia yang bekerja di dalam hidup kita dan menuntun kita sampai hidup kita itu berada di dalam kesatuan sama seperti Yesus Kristus. Oke, lanjut. Makna dari satu pengharapan yaitu kita sebagai orang Kristen pasti kita mempunyai harapan yang sama, yaitu harapan menuju keselamatan, dan harapan kita itu menerima jadi janji-janjinya Tuhan. Jadi kita semua itu adalah satu Tuhan, satu iman di dalam Tuhan, karena kita cuma percaya karena di dalam nama Tuhan cuman ada keselamatan. Dan kita satu baptisan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan pada akhirnya kita adalah satu Allah dan satu Bapa. Di dalam bahasa Yunani, oikumene adalah satu rumah, walaupun kita berbeda-beda gereja, berbeda asal, tapi Tuhan mau kalau kita tetap bersatu dan kita tidak hidup di dalam pertengkaran. Jadi kita sebagai orang Kristen dipanggil Tuhan untuk bisa bersatu di dalam iman, tetapi bisa kita samakan cara beribadah kita, gereja kita, asal daerah kita, tetapi kita harus bersatu sebagai satu keluarga tanpa kita menghapus namanya perbedaan. Nah, dengan tujuan bukan untuk membedakan gereja yang baru, tetapi jadi saksi Kristus di dunia yang terpecah-pecah. Jadi kita aplikasikan di kampus seperti mengikuti ibadah yang ada di Telkom University, seperti ibadah PMK atau rumah kita. Di situ kita bisa tumbuh dalam perbedaan yang ada, karena pasti semua mahasiswa itu mempunyai gereja dan budaya cara gereja yang berbeda, tapi kita disatukan di PMK untuk beribadah bareng, mengikuti ibadah bareng, walaupun
kita berbeda-beda asal, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, jika kita aplikasikan dalam hidup kita, seperti melatih kerendahan hati, kita bangun komunikasi yang penuh kasih dan cari persamaan di dalam Kristus. Cara hidup kita akan membawa kesaksian bahwa kasih Tuhan benar-benar ada, sekalipun gereja kita berbeda. Tetapi kalau kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, itulah Injil yang hidup. Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya di minggu kedua. Minggu kedua ini judulnya yaitu Call to Serve Even in Struggle, panggilan untuk melayani. Pembicaranya yaitu Chris Sujatmoko STMT, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, tanggal 28 September 2025. Hidup kita kalau mau beruntung harus mencari orang yang baik dan berelasi yang baik dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kunci kehidupan kita adalah kepada siapa kita dekat. Berarti kita harus pintar-pintar memilih teman yang baik dan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi konsep hidup jalan menuju kemuliaan yaitu harus melewati penderitaan dan salib, bukan jalan kemudahan atau hidup menurut dunia. Itu ada di Yohanes 12 ayat 33. Nah, jadi jangan takut menghadapi apapun, jangan takut menghadapi kematian, jangan takut menghadapi kegagalan, karena Tuhan sanggup mengubah semuanya menjadi lebih baik di masa depan kita. Selagi kita mau berusaha, jangan takut gagal dan teruslah berjuang. Tuhan akan menolong kita di saat titik kita terendah. Tuhan menolong kita, itu ada di Yohanes 12 ayat 34. Jadi masa depan kita bukan ditentukan dari kepintaran kita, tetapi seberapa kita tekun untuk menghadapi yang namanya masalah. Jadi kita harus tetap sabar dan memilih teman yang baik dan relasinya dekat dengan Tuhan. Oke, mari kita lanjut membahas materi yang ke minggu ketiga, yaitu mengenai walking in God's plan. Itu pembicaranya Pak Linson Parlindungan Sitompul STMM dari Yeremia 29 ayat 11 di tanggal 5 Oktober 2025. Di dalam ayat Yeremia 29 ayat 11 itu mengatakan bahwa rencana atau rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damaian. Jadi untuk menjadi kita lebih baik di masa depan kita yang cerah. Semuanya itu Tuhan ingin kita berproses dari yang kita tidak suka menjadi yang tidak mau, tapi inilah rencana Tuhan yang tidak bisa kita lampaui dengan akal pikiran kita. Jadi rencana Tuhan itu kita gak bisa pikirin kita maunya kayak gini, tapi Tuhan malah kasih kita kayak gini. Jadi apa yang Tuhan mau itu di batas luar pikiran kita. Jadi kalau kita sampai di kampus ini dengan ketidaksengajaan kita, nah berarti kita harus terima itu dengan rasa yang lapang dada. Walaupun kita ngerasa, kenapa sih aku bisa ada di sini? Kok bisa ya aku di sini? Kan aku maunya di sana, kenapa aku bisa ada di sini? Nah, itu adalah maksud dari rencana Tuhan itu sendiri. Artinya Tuhan itu gak buang kita untuk jadi sampah, tapi Tuhan mau kita berada di kampus ini untuk mengembangkan diri kita. Kita berproses di sini untuk menjadi yang lebih baik. Kita harus membuktikan ke orang-orang kalau kita itu adalah benar-benar orang yang mampu dalam berjuang di masa depan kita. Nah, jadi rancangan damai sejahtera sudah Tuhan rencanakan dan kita harus taat dan sabar dalam prosesnya itu. Di sini ada 2 pesan dari pendeta Pak Linson ya, yaitu yang pertama,
Jangan hadapi kenyataan sulit hanya sekedar mengandalkan perasaan atau kenyataan kita, tetapi harus hadapilah dengan iman, dengan berdoa, dengan Tuhan, dan libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu di 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, yang kedua yaitu kalau kita mau berjalan dalam rencana Tuhan, kita harus mau diproses Tuhan sampai berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, kita harus menghadapinya dengan disiplin, maka hidup kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Itu ada di Yohanes 15 ayat 1 dan 2 dan Kolose 2 ayat 7. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya di minggu keempat tentang Christian Friendship on Campus, Pendeta Marieta Simanjuntak, MA, MTH, Konselor CBC, di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 di tanggal 12 Oktober 2025. Nah, banyak mahasiswa sekarang banyak mengalami yang namanya depresi dan stres akan tugas yang setiap saat ada aja. Nah, jadi ada kebenaran fundamental mengapa kita harus berteman dan bersekutu, yaitu jalan masuk yang baru dan hidup. Tetapi lewat kematian Yesus, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Nah, itu di ayat 19 sampai 21. Darah Yesus memberi keberanian kapanpun kita datang. Dia tidak pernah menolak, dan karena kita juga diperintahkan Tuhan untuk saling memperhatikan, seperti saling menolong, mendorong, menasehati, dan kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan seperti ibadah-ibadah kecil atau ibadah-ibadah yang ada kayak gereja misalnya. Nah, jadi ada masalah mahasiswa di kampus, yaitu yang pertama adalah merasa dirinya tidak cukup. Berarti banyak dari kita merasa diri kita itu tidak cukup, kayak pingin dipuji sama orang, atau merasa kita itu gak pinter atau kurang mampu, dan seringkali merasa tidak pantas. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa nilai kita bukan ditentukan dari seberapa kita pintar, seberapa apa yang kita capai, tetapi oleh siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menebus kita. Di mata Tuhan, kita mencari sempurna karena Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, yang kedua yaitu mati-matian membuktikan diri di kampus. Banyak dari kita bekerja keras bukan untuk belajar, tapi untuk membuktikan kalau kita itu bisa. Nah, membuktikan untuk dirinya itu pantas, tapi dan tidak kalah saing dengan orang lain. Berarti dia tuh kayak semisalnya gak mau kalah sama orang lain, seperti itu. Nah, padahal Tuhan tidak meminta apapun pembuktian dari kita, karena Tuhan sudah membuktikannya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ada 3 seruan untuk bertindak di ayat 22 sampai 24. Itu yang pertama, mari menghadap kepada Tuhan di ayat 22. Jadi kalau hidup kita lagi berat, kita lagi dalam masalah, kita bingung, kita lagi capek sama keadaan yang ada, jangan lari dari Tuhan, tapi malah kita harus lebih dekat sama Dia. Kita datang kepada Tuhan, kita jujur sama Tuhan, kita jujur lewat doa kita ngeluh sama Tuhan. Kita boleh berdoa sambil nangis, kita menceritakan semua apa yang kita rasain sama Tuhan, karena cuma sama Tuhan ada jalannya. Kalau kita cerita ke orang, pasti orang itu bisa aja menceritakan ke orang lain. Tapi kalau kita cerita ke Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan sama kita.
Jadi berpengharapanlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Manusia seringkali berubah-ubah, seperti yang aku bilang tadi. Kadang dia pas lagi dengerin cerita kita, dia bilang, oh iya ini gini-gini. Terus di belakang kita, dia malah ngejelekin kita. Jadi manusia itu sering berubah-ubah sifatnya. Nah, yang kedua ada berpegang teguh. Itu ayat 23. Jadi jangan kita lepaskan pegangan pada janji-janjinya Tuhan. Walaupun situasi ini sering berubah-ubah ya. Kita sering dibikin bingung. Kita mikir masalah itu datang, tapi hati kita itu kadang dibikin goyah. Tapi kita diminta tetap harus percaya sama Tuhan, harus setia. Nah, yang ketiga itu ada mari memperhatikan satu sama lain di ayat 24. Itu kita harus peka terhadap keadaan teman. Kita care sama mereka dan membantu mereka tetap hidup dalam kasih dan kebaikan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan berarti dekat juga dengan orang lain. Nah, banyak dari kita mahasiswa, salah satunya diri kita sendiri, itu kalau lagi punya masalah malah lebih menyendiri. Kenapa? Banyak mahasiswa atau kita sendiri itu punya masalah, justru kita memilih untuk sendiri karena kita tuh merasa gak enakan buat cerita sama orang lain karena takut kita dikira itu terlalu lebay atau takut mengganggu orang tersebut. Nah, jadi kita tuh merasa masalahnya cuma dia yang merasa masalahnya atau hanya kita cuma menanggungnya. Jadi kita juga mikir kayak, buat apa cerita, kan orang lain belum tentu ngerti. Jadi akhirnya kita memendam semuanya sendiri, padahal hati itu berat banget menerimanya. Pikiran kita kacau dan butuh teman untuk sekedar dengar atau dukungan, tapi kita memilih untuk lebih sendiri dan memilih untuk memendamnya. Nah, jadi maka dari itu persekutuan Kristen menolong mahasiswa keluar dari kesendiriannya itu, dan yang menyakitkan dan mengingatkan bahwa ada komunitas Tuhan, bahwa Tuhan itu sediakan untuk saling menopang, seperti ada ibadah kecil atau kayak kelompok mentoring. Itu kita tuh bisa saling berbagi, bertukar cerita. Misal kayak lagi ada dalam masalah dalam perkuliahan, kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Saling menasehati berarti kita tidak membiarkan teman kita ke jalan yang salah. Kita mengingatkan dengan hati yang penuh kasih, bukan menghakimin, walaupun terkadang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran. Kita tetap melakukannya karena kita peduli dan ingin mereka kembali ke arah jalan yang benar. Nah, jadi cara kita untuk menasehati dengan lembut, sabar, dan penuh kasih bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan, dari anugerahnya yang bekerja dalam hati kita. Anugerah itu yang memampukan kita untuk menolong, menguatkan, dan membangun satu dengan yang lain. Maka dari itu cara kita untuk menghidupkan anugerah itu agar bisa. Jadi cara kita agar kita bertahan di dalam perjuangan itu adalah menghidupkan anugerah itu, supaya hanya dari anugerah Tuhan kita bisa bertahan hidup. Oke, kita masuk ke minggu yang kelima. Itu judulnya Strength for the Journey, Pendeta I.R. Jaspar, Hasudungan MT. Diambil dari
Filipi 4 ayat 13 tanggal 19 Oktober 2025. Oke, di dalam ayat Filipi 4 ayat 13 ada dua kata yang paling menekan, yaitu perkara dan pengharapan. Nah, jadi ayat ini mengatakan kepada kita bahwa apapun masalah kita, perkara kita yang sedang kita hadapin, kita bisa tetap kuat karena itu adalah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita cuma ngandelin diri kita sendiri, kita jadi kayak sok-sokan kuat gitu, itu kita nggak bisa bertahan. Jadi kita cuma bisa bertahan hanya pada Tuhan. Jadi iman dan kasih itu tidak boleh dihilangkan di zaman sekarang, karena zaman sekarang itu zaman yang sangat sadis. Nah, jadi banyak dari kita bisa pudar karena kita itu sering cuek, menyepelekan suatu hal, terus sibuk dengan dunia kita masing-masing, dan gampang menyerah, gampang tawar hati. Kita sering kali gampang marah atau iri hati, dan banyak yang buat kita bisa jauh dari Tuhan. Gak cuma itu aja. Nah, maka dari itu kita harus punya iman yang penuh kasih agar kita tidak mudah tergoyangkan. Nah, caranya gimana? Dengan caranya itu kita harus bertahan dalam ujian yang Tuhan berikan. Saat masalah itu datang, kita itu jangan menghindar dari masalah itu, tetapi kita harus melewatinya. Dan terutama kita itu jangan menghindar dari Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, kita datang sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita. Jangan kita yang jadi kayak, oh iya aku bisa kok sendiri. Itu benar-benar kayak mengandalkan diri sendiri, itu masalah tuh nggak bakalan selesai gitu. Jadi di Filipi 4 ayat 13 ini mengingatkan kita bahwa apapun masalah atau perkara yang kita hadapin, kita bisa ngejalaninnya itu hanya karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang mampukan kita buat ngelewatin badai dalam hidup kita. Di tengah zaman yang membuat iman kita itu pudar, mudah menghilang, kita dipanggil Tuhan untuk tetap bertahan dengan cara mempertahankan iman dan kasih, yaitu dengan tetap tekun dan taat kepada Tuhan saat diujinya. Oke, shalom semua, kita kembali lagi di minggu yang ke-6. Itu tentang judulnya Silent Word When the Family Failed to Project. Nah, itu pengkhotbahnya E.F. Tangiopli di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 26 Oktober 2025. Nah, di sini ada satu kisah tokoh Alkitab yang dia dikucilkan atau tidak dipedulikan oleh keluarganya. Yuk kita dengar dulu ceritanya. Nah, jadi di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 ini menceritakan tentang seorang yang namanya Tamar. Nah, si Tamar ini adik tiri dari si Amnon. Nah, si Amnon tergila-gila pada Tamar lalu menipunya dengan bantuan si Yonadab. Jadi dia menipunya dengan bantuan si Yonadab. Saat Tamar datang untuk merawatnya, Amnon ini maksa dan memperkosa si Tamar. Si Tamar tidak bisa lari dan tidak bisa melawan karena dia itu terjebak, karena si Tamar sama si Amnon ini kayak saudara tiri gitu loh. Jadi si Amnon ini punya leluasa, kan si Tamar ini kayak nolak lagi, tapi dia nggak bisa kemana-mana, dia terpaksa gitu. Setelah itu si Amnon
Setelah kejadiannya itu, si Amnon ini malah membenci dan mengusir si Tamar setelah dia memperkosanya. Nah, terus si Tamar ini menjadi hancur dan dipermalukan oleh si Amnon. Ayah mereka kan Raja Daud. Jadi Raja Daud ini mengetahui hal itu, tetapi Raja Daud sama sekali nggak peduli sama hal itu. Dia juga tidak ada tindakan di situ untuk menegakkan keadilan bagi anaknya sendiri, si Tamar ya. Jadi satu-satunya yang benar-benar peduli pada Tamar itu adalah Absalom, kakak kandungnya si Tamar. Jadi si Absalom ini menampung, melindungi, merawat, ya selayaknya kakak kandung gimana. Jadi sementara Daud ayahnya sendiri itu diam saja dan gak ada mikirin perasaan anaknya sama sekali. Jadi dari cerita ini menunjukkan ketidakadilan antara yang dialami si Tamar. Dia merasa hancur hati, kecewa, kayak hidupnya udah nggak layak lagi. Dia udah kayak dipermalukan, tetapi ayah kandungnya sendiri aja udah nggak peduli sama dia. Jadi ayah kandungnya ini sedih itu kayak duka cita karena si Amnon ini dibunuh oleh Absalom, kakak kandungnya. Jadi ayahnya ini sedih karena kepergian si Amnon, bukan karena si Tamar yang udah diperkosa itu. Jadi kita belajar bahwa di dalam hal itu kita ngeliat dari sisinya si Tamar ya, maka dari itu kita dikuatkan di dalam Roh Kudus. Tuhan itu ada dalam kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita terpuruk, sekalipun kita nggak bisa menceritakan hal-hal yang seperti itu ke orang lain, karena kita tahu sendiri orang lain bakalan cerita gimana ke orang lain. Jadi kita memilih untuk diam saja. Jadi walaupun kita mempunyai luka yang nggak bisa kita ucapkan, tapi Tuhan itu hadir di diri kita. Tuhan ada di kita dan Tuhan mau kita datang kepadanya untuk menceritakan semuanya. Tuhan mau mendengarkan cerita kita. Jadi walaupun pemulihan itu nggak instan, tapi itu mempunyai proses. Bersama Tuhanlah yang hadir menghibur setiap proses kita. Oke guys, kembali lagi bersama saya di khotbah minggu ke-7 yang berjudul Come of Girls Living as Family. Itu pendetanya Pak Ben di Roma 12 ayat 10 di tanggal 7 November 2025, itu menggantikan minggu yang lalu. Oke, kita akan membahas tentang Roma 12 ayat 10. Itu ada dua kata atau dua makna di dalam bahasa Yunani atau Ibrani ya, saya lupa. Itu ada philos trogos yang artinya kasih kepada sesama seperti kakak atau adik sendiri. Yang kedua itu ada proegomenois, itu adalah kasih yang berinisiatif. Jadi intinya kita harus memulai untuk saling mengenal dan mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus saling memulai dulu kenalan agar bisa saling mengenal dengan yang lain. Jadi awalnya kita bisa mengenal itu kita harus kenalan dulu. Gimana caranya kita bisa kenal kalau kita nggak kenalan? Jadi awalnya kita mengenal, kita kenalan, baru kita bisa mengenal orang tersebut sampai bisa menjadi sahabat. Jadi budaya yang berbeda dengan teman kita bisa terkoneksi dibuat Tuhan karena apa? Karena adanya kasih. Jadi misalnya ini budaya aku Batak, budaya teman aku itu ada karo, itu bisa jadi kayak terkoneksi atau jadi nyambung
karena adanya kasih. Walaupun kami berbeda, tapi Tuhan bisa menyatukan kami itu di dalam kasih. Itu kita bisa lihat di Amsal 27 ayat 17. Kalau kita tidak punya relasi dengan orang lain, kita tidak bisa mengupgrade diri kita. Jadi misalnya kita ini gak bisa tidak bisa berelasi, kayak lebih suka menyendiri. Jadi kita nih nggak bisa mengupgrade diri kita ke yang lebih baik. Jadi diri kita tuh kayak gitu-gitu aja karena kita sendiri aja nggak mau berteman sama yang lain gitu. Jadi kita itu boleh ya pilih teman, asal jangan sampai kayak terlalu. Nah, jadi kita itu boleh pilih teman, tapi kita nggak boleh sampai ya pick me. Tahu nggak pick me? Nah, pick me itu seperti kayak kita itu terlalu berlebihan memilih teman, kayak misalnya banyak maunya gitu ya. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kita sampai tersesat dan jangan sampai pilih teman yang buruk. Bukan berarti karena kita terlalu memilih teman, kita harus berteman dengan yang buruk. Itu salah. Kita boleh memilih teman, tapi kita harus memilih teman yang memang sepantas dan sewajarnya untuk ditemanin, dan memang dia tuh mempunyai hati yang baik. Jadi pertemanan itu ibaratkan kita bermain kartu, kita banyak milihnya sampai ada yang cocok sama kita dan memang dia tuh baik sama kita. Jadi kita dipertemukan di pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya di khotbah minggu ke-8, yaitu tentang aptitude dan attitude atau kemampuan dan sikap. Itu Pendeta Deborah Thea di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 7, 9 November 2025. Nah, jadi yang bisa kita pelajarin dari ini ada, kalau di Daniel ini kayak menceritakan tentang tokoh ya, tapi aku ambil intinya yang kita bisa pelajari itu pertahanan kita bisa jadi perlemah. Jadi seperti tidak ada harapan lagi menjalani hidup biasa saja, tapi kita harus percaya di balik itu semua kita pandang Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong dari setiap masalah hidup kita, dari masalah keluarga kita, masalah kuliah, masalah di luar yang kita kira gitu. Jadi masalah apapun yang kita hadapin itu kita harus menyalurkannya sama Tuhan, kita harus cerita sama Tuhan. Nah, jadi ada kriteria dari orang-orang yang terpilih di dalam ayat tersebut. Yang pertama, tidak ada sesuatu celah atau integritas. Jadi kita harus memegang nilai kebenaran yang ada, menjaga diri jangan sampai membuka celah yang membuat Tuhan sakit hati. Nah, yang kedua, berperawakan baik, well dressed and well managed. Jadi kita harus memperhatikan dan merawat diri kita, kayak kita itu harus lebih rajin lah. Salah satunya merawat diri itu lebih rajin mandi atau menjaga pakaian kita agar tetap rapi. Jadi kita harus tetap menjaga. Walaupun udah menjaga dari luar, kita harus menjaga dari dalam hati kita. Itu salah satu namanya kita menjaga perawatan diri kita. Berarti kalau dari dalam kita, berarti kita harus menjaga hati kita. Jangan kita cuma merawat dari luar saja, ntar hati kita tuh kotor. Kayak kotor misalnya suka ngomongin orang, kayak jadi jahat lah gitu misalnya ya. Jadi yang ketiga itu ada memahami berbagai hikmat, well informed. Jadi kita tidak malu berbagi informasi kepada orang lain dan kita harus saling menjaga ucapan kita. Nah, ucapannya seperti apa? Kayak misalnya kita harus menjaga omongan kita harus tahu batasan mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita omongin, kita bicarakan, yang harus kita keluarkan dari mulut kita. Jangan sampai omongan kita itu bisa menyakitkan orang lain, atau jangan
kayak ngomong-ngomong sembarangan gitulah. Jadi yang keempat itu berpengetahuan. Jadi semakin besar kesuksesan kita, seseorang justru semakin tunduk dan tidak sombong. Jadi walaupun kita udah sukses, kita udah berhasil, bukan malah kita menjadi sombong, tetapi kita makin tunduk pada Tuhan, kita makin rendah hati sama orang lain dan tidak sombong. Jadi kalau kita udah sukses itu berarti kita gak harus kita berhenti belajar sampai situ, tapi kita harus lebih giat belajar lagi. Dan kalau kita belajar, kita gak memandang usia kita, tapi kita harus tetap terus mau belajar dan harus tunduk dan memiliki kerendahan hati, dan jangan pernah menganggap diri kita itulah yang paling hebat. Nah, jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi kita punya semangat untuk menjalani hari-hari yang kita lewati. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dari tutur bahasanya. Terima kasih, shalom.